Don't speak of injustice and equality, and kindness and ecology, and kindness. Don't speak. Di tengah euforia dunia yang tengah menyaksikan ajang Piala Dunia, sedikit berpindah dari Meksiko, tepatnya di Venezuela. Negara itu baru-baru ini diguncang oleh gempa kembar dahsyat berkekuatan 7,2 magnitudo dan 7,5 magnitudo pada Rabu sore 24 Juni 2026. Gempa itu sendiri menjadi salah satu bencana alam paling mematikan dalam satu abad terakhir, di mana fenomena langka berupa dua gempa besar yang terjadi hampir bersamaan atau double earthquake langsung memicu status darurat nasional karena melumpuhkan kota-kota besar dan meruntuhkan infrastruktur utama negara. Menurut laporan terbaru hingga Jumat 25 Juni, ratusan orang menjadi korban jiwa, dan sedikitnya 24.000 orang dinyatakan hilang atau tertimbun di bawah reruntuhan beton. Dunia yang melihat kejadian ini pun langsung bereaksi. Bantuan internasional berdatangan, dan inilah gempa kembar yang mengguncang Venezuela saat meruntuhkan gedung-gedung tinggi dengan sekejap. There's a space in my heart for those who lack integrity, a vacant hole in my heart for those who see infinity. Yet turn a blind eye. Sedikit berpindah dari utara, tepatnya di Venezuela. Negara yang tengah berjuang pulih dari krisis berkepanjangan, tiba-tiba menjadi pusat kengerian global. Ya, pada Rabu sore 24 Juni 2026, Venezuela diguncang oleh gempa kembar dahsyat berkekuatan 7,2 magnitudo dan 7,5 magnitudo yang terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Fenomena langka ini sendiri dikenal sebagai double earthquake. Dua gempa besar yang hampir bersamaan ini bukan hanya mengguncang tanah, tetapi juga meruntuhkan fondasi harapan sebuah bangsa. Gedung-gedung pencakar langit yang pernah menjadi simbol kemajuan di Caracas dan sekitarnya, kini hancur sekejap mata, seperti rumah kartu yang ditembus angin kencang. Video-video yang beredar di media sosial menunjukkan adegan mengerikan. Beton bertulang, retak dan runtuh dalam hitungan detik, dengan debu tebal menyelimuti jalanan, dan jeritan penduduk yang panik berlarian mencari keselamatan. Perhatikan video ini, momen senja yang menunjukkan sebuah gedung yang telah runtuh. Perhatikan juga momen saat sebuah gedung tinggi ini jatuh. Selanjutnya, perhatikan skala kehancuran yang terlihat di La Guaira dari sudut yang lebih luas. Ya, dari atas udara kalian juga bisa menyaksikan skala kerusakan yang ditimbulkan pada kota-kota pantai utara Venezuela. Tampak bahwa sebagian besar, jika bukan semua, bangunan bertingkat mengalami kerusakan struktural parah dengan banyak yang runtuh. Sebagai info, Caracas sendiri adalah kota yang sudah lama bergulat dengan infrastruktur rapuh akibat krisis ekonomi dan politik. Dan kini, kota itu benar-benar lumpuh. Listrik padam di sebagian besar wilayah, air bersih sulit didapat, dan jalan-jalan utama dipenuhi reruntuhan. Selain itu, akibat gempa, Bandara Simon Bolivar International Airport mengalami kerusakan parah pada terminal dan landasan, yang menyebabkan penerbangan dibatalkan massal. Banyak rumah sakit overload dengan korban luka. Sementara tim penyelamat bekerja tanpa henti dan di bawah ancaman gempa susulan. Sementara itu di La Guaira, wilayah pantai yang dekat epicentrum, seluruh blok perumahan rata dengan tanah. Video yang dibagikan warga menunjukkan semua terkubur di bawah puing beton, dan orang-orang menggunakan tangan kosong untuk menggali mencari kerabat. Ya, menurut laporan lebih lanjut, gempa kembar ini unik karena sifat strike slip pada zona lempeng Karibia dan Amerika Selatan, khususnya dekat sistem sesar San Sebastian dan Bocono. Dua gempa yang hampir simultan ini memperkuat satu sama lain, menciptakan gelombang seismik yang berlipat ganda. Para ahli seismologi menyebutnya sebagai double tap yang mematikan. Gempa pertama melemahkan struktur, dan yang kedua menyelesaikan kehancuran. Dan sekali lagi, itu kenapa skala kehancurannya begitu masif. Seberapa besar gempa ini? Ini adalah cara kita mengukur gempa. Menurut penjelasan standar yang dirilis berbagai lembaga seperti USGS dan California Earthquake Authority, klasifikasi gempa dibagi sebagai berikut. Pertama, ada gempa minor, 3,0 hingga 3,9 magnitudo. Gempa ini hanya terasa oleh sebagian orang dan jarang menimbulkan kerusakan. Lalu gempa light, 4,0 hingga 4,9 magnitudo. Gempa ini terasa di dalam ruangan, benda-benda bergoyang, kerusakan ringan mungkin terjadi. Selanjutnya ada gempa level moderate, 5,0 hingga 5,9, dengan kerusakan minor pada bangunan dan terasa luas.
Kemudian gempa strong dengan kekuatan 6,0 hingga 6,9. Gempa ini menyebabkan kerusakan sedang hingga berat pada bangunan biasa, retak dinding, dan runtuhnya bangunan yang tidak tahan gempa. Lalu ada gempa major, 7,0 hingga 7,9 magnitudo. Gempa ini menyebabkan kerusakan berat dan luas, di mana gedung-gedung tinggi bisa roboh, jembatan putus, longsor besar, korban jiwa dan hilang bisa mencapai ribuan. Dan terbesar ada gempa great, 8,0 magnitudo ke atas. Ini merupakan bencana katastrofik skala regional hingga global, tsunami hingga perubahan lanskap permanen. Gempa kembar Venezuela sendiri sejatinya masuk kategori major, di mana gempa pertama berkekuatan 7,2 magnitudo di dekat San Felipe Yaracuy, yang diikuti 7,5 magnitudo hanya 39 detik kemudian di wilayah Yumare. Dua gempa major yang hampir bersamaan ini menciptakan efek double punch yang jauh lebih dahsyat daripada satu gempa tunggal dengan magnitudo serupa. Bayangkan, energi yang dilepaskan dari gempa 7,5 ini setara dengan ratusan bom atom Hiroshima yang meledak sekaligus di bawah permukaan bumi. Dan karena kedalamannya dangkal, yakni sekitar 10 hingga 22 km, getaran permukaan menjadi ekstrem, menyebabkan likuifaksi tanah dan resonansi pada gedung-gedung tinggi di Caracas yang berjarak lebih dari 150 km dari epicentrum. Sebagai info, melihat catatan historis gempa di Venezuela yang dirilis USGS, kita bisa memahami bahwa gempa ini adalah yang paling menghancurkan. Pada 1900, gempa 7,7 dekat pantai Venezuela adalah yang terkuat sebelumnya. Namun, gempa 24 Juni 2026 dengan 7,5 dan 7,2 secara berurutan langsung menduduki posisi kedua terkuat dalam lebih dari 125 tahun terakhir di Venezuela. Dan meski posisinya kedua, namun dampaknya jauh lebih parah daripada gempa 7,7 tahun 1900 karena beberapa faktor krusial, seperti lokasi epicentrum dekat pusat populasi, dan double effect. Dua gempa besar dalam waktu sangat singkat, membuat skalanya jauh lebih besar. Gempa pertama sudah melemahkan struktur bangunan, dan gempa kedua menyelesaikan kehancurannya. Puluhan ribu keluarga terdampak. Selain ratusan orang yang telah tercatat sebagai korban jiwa, dengan belasan ribu orang masih hilang. Menteri Venezuela menjelaskan jika terdapat 70 ribu keluarga di La Guaira telah terdampak oleh gempa bumi tersebut. Di mana kini menteri tersebut menambahkan bahwa pemerintah meningkatkan jumlah personel yang dikerahkan ke negara bagian tersebut dari 4.200 menjadi 11.500. Meski begitu, laporan lanjutan juga menjelaskan jika Venezuela tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi bencana sebesar ini, sehingga tidak diragukan lagi bahwa upaya internasional untuk membantu Venezuela akan sangat penting tidak hanya dalam upaya menyelamatkan nyawa manusia, tetapi juga membantu memenuhi berbagai kebutuhan banyak orang yang terluka. Don't speak of injustice and equality, and kindness and ecology, and kindness. Don't speak. Saat ini sendiri, Presiden sementara Delcy Rodriguez menyatakan status darurat nasional dan meminta bantuan internasional. Respon cepat datang dari berbagai negara. Amerika Serikat, meski memiliki hubungan politik rumit, mengirim tim pencarian dan penyelamatan khusus beserta peralatan berat. Kolombia dan Brasil, tetangga dekat, mengirim konvoi truk bantuan medis dan makanan. Uni Eropa, China, Rusia, dan bahkan negara-negara Teluk turut serta. Dan PBB mengkoordinasikan upaya global dengan fokus pada pencarian korban dan pencegahan wabah penyakit. Ya, pada akhirnya, gempa double sebesar ini menjadi pelajaran berharga bagi ilmu seismologi. Para ahli kini mempelajari interaksi sesar San Sebastian dan Bocono yang memicu kedua gempa ini, dengan prediksi jangka panjang menunjukkan kemungkinan aktivitas seismik lebih tinggi di wilayah tersebut untuk beberapa bulan mendatang. Bagi Venezuela, ini adalah kesempatan sekaligus ujian. Rekonstruksi harus dilakukan dengan standar bangunan anti gempa baru. Gedung-gedung pencakar langit masa depan tidak boleh lagi menjadi jebakan maut. Dan di tengah duka, semangat gotong royong bangsa Venezuela kembali menyala. Tetangga saling membantu, dunia mengirimkan uluran persahabatan. Dan meski gedung-gedung pencakar langitnya hancur sekejap, ketangguhan rakyatnya tidak akan mudah runtuh. Mari terus doakan. Setiap bantuan, setiap doa, setiap berita yang disebarkan adalah bentuk solidaritas kemanusiaan. Shirley and Shelley. Don't speak. The pneumatic and the new identity, the song and the dance and the faceless galleries. Don't speak. The aesthetic, beauty
hypothesis formation.